Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sabilal huda. Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi dan akan membahas dalam sesi kali ini mengenai orang yang boleh tidak berpuasa dan ada orang yang tidak boleh berpuasa. Ya. Nah, siapa saja mereka ini ya, dan bagaimana cara mengganti puasanya, ya, membayar puasanya atau kafaratnya, ya. Nah, kita akan bahas dan kita kaji bersama-sama. Ya. Yang pertama, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, ya, lanjutan dari ayat kewajiban puasa, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, ayyaman ma'dudat, faman kana maridun aw 'ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Nah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa itu diwajibkan hanya beberapa hari saja. Ya. Tapi kalau ada yang sakit, ya, siapapun di antara kita yang sakit, faman kana maridun, ya, au ala safarin, atau dia sedang berpergian, sedang bersafar, ya, maka dia bisa mengganti puasanya itu di hari-hari yang lain. Nah, pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, orang yang sakit dan orang yang bepergian, dua orang ini boleh tidak berpuasa, ya. Dan bahkan kalau dia itu sampai kepayahan, jangan memaksakan, ya. Ada hadis, ya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika beliau, ya, waktu itu di hari penaklukan kota Makkah, ya, beliau dan para sahabatnya, ya, itu berangkat dari Madinah ke Makkah dalam keadaan berpuasa. Ternyata di tengah jalan, ya, di suatu tempat para sahabat banyak yang merasa kepayahan, ya, banyak yang merasa kepayahan. Nah, itu disebutkan di tempat yang namanya Qura al-Ghamim, ya. Nah, Rasulullah dan para sahabatnya masih berpuasa. Terus kemudian banyak yang kepayahan, ya. Nah, tsumma da'a biqadahin min ma'in farafa'ahu hatta nazara an-nasu ilaihi. Kemudian Rasulullah mengerti betul, ini umatku sudah tidak kuat, maka beliau meminta satu cangkir, ya, satu cangkir, satu cawan air, ya, yang berisi air. Kemudian beliau perlihatkan, ya, diangkat oleh beliau bahwa beliau mau menunjukkan beliau membatalkan puasanya. Tsumma syariba, ya, tsumma syariba, kemudian beliau minum. Faqila lahu ba'da dzalika inna ba'dun nasi qad shoma. Tapi masih ada sebagian sahabat yang tetap puasa, ya, padahal Rasulullah mengizinkan untuk berbuka, ya. Bahkan beliau contohkan di dalam riwayat lain, itu padahal sudah asar, ya, sudah asar, beliau membatalkan gara-gara banyak yang sudah tidak kuat, ya. Nah, ada sebagian yang masih tetap berpuasa. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Faqal ulaikal usah, ulaikal usah. Mereka itu menentang, atau mereka itu para pendurhaka, mereka para pendurhaka, ya. Nah, jadi di dalam hadis ini, ya, tidak boleh memaksakan diri, ya, dan memaksakan diri, ya, untuk berpuasa atau beribadah pada umumnya itu tidak baik di dalam agama kita. Nah, apa yang baik? Yang baik adalah apa yang dicontohkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
yakni kalau sudah merasa kepayahan, tidak kuat, hendaklah berbuka. Ya. Dalam riwayat lain ada orang yang sudah sangat tidak kuat kemudian sampai ditandu. Ya, sampai ditandu oleh Rasulullah. Orang tersebut ditegur ya, bahwa memaksakan diri berpuasa itu bukan sebuah keistimewaan, bukan sebuah kebaikan. Nah, jadi dengan demikian orang yang payah, yang sakit, apalagi dalam perjalanan, maka sebaiknya berbuka. Nah, bagaimana itu? Nanti orang yang sakit dan yang safar ini cara mengganti puasanya boleh di bulan-bulan yang lainnya ya. Boleh berurutan, boleh tidak, berapa hari yang dia tinggalkan. Nah, demikian. Kemudian pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada ya, termasuk orang-orang yang boleh tidak berpuasa itu adalah mereka yang bekerja berat. Ya, sebagaimana dalam ayat yang sama Allah nyatakan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya. Dan orang-orang yang selalu hari-harinya itu ya, dia payah ya, dia bisa puasa tapi dia akan sangat dengan susah payah. Jadi harus memaksakan diri baru bisa ya. Nah, bagi mereka-mereka yang seperti ini mampu tapi harus memaksakan diri dengan sedemikian rupa, boleh tidak berpuasa. Ya. Siapa aja ini kategori yang ketiga ini? Mereka yang sudah tua, ya, laki-laki maupun perempuan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, laisat mansukhoh, ya, tidak dinasah bahwa orang tua laki-laki, asyaikhul kabir, wasyaikhatul kabiro atau almaratul kabiro, ya. Orang tua laki-laki mau perempuan yang sudah tua itu boleh tidak berpuasa. Bagaimana cara menggantinya? Ya, jadi mereka tidak wajib puasa. Membayar fidyah kepada fakir miskin setiap harinya, ya. Nah, ini orang kedua yang boleh tidak berpuasa. Yang boleh tidak berpuasa. Kemudian yang berikutnya, pemirsa TV-mu, orang yang boleh tidak berpuasa itu adalah para pekerja berat. Nah, ini masih dalam kategori wa 'alal ladzina yutiqunahu. Orang yang bekerja berat itu boleh dia tidak berpuasa. Misalnya orang-orang yang kerja di lautan sana, ya, yang menjadi penambang, ya, yang mungkin jadi juga tukang beca, ya. Kalau dia ngebecanya harus lewat flyover tiap hari, nah kan dia capek juga. Nah, ya, dia boleh tidak berpuasa dan caranya dengan memberi fidyah kepada orang miskin lainnya. Nah, ini beberapa orang yang boleh tidak berpuasa. Kemudian termasuk juga yang boleh tidak berpuasa adalah wanita hamil dan menyusui. Ya, wanita hamil dan menyusui juga boleh tidak berpuasa. Ya. Bagaimana cara menggantinya mereka ini? Mereka boleh menggantinya ya dengan membayar fidyah, ya, membayar fidyah. Bahkan ini yang disyariatkan, ya. Kecuali kalau tidak mampu, mungkin bayar puasa di hari-hari yang lainnya, ya. Laisa 'alal hamili wal murdi illal it'am. Orang yang hamil, orang yang menyusui, dia kewajiban mengganti puasanya dengan memberi makan orang miskin. Nah, khusus untuk perempuan ini bisa puasa, bisa tidak puasa bertahun-tahun. Tahun ini dia hamil, tahun besok dia melahirkan, tahun depannya hamil lagi misalnya. Nah, dia bisa itu bertahun-tahun tidak berpuasa, tapi itu rukhsah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana cara menggantinya? Dengan membayar fidyah. Nah, terakhir adalah kelompok yang tidak boleh berpuasa. Siapa mereka? Orang yang haid, orang yang nifas. Ini tidak boleh berpuasa. Mengapa? Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan demikian. Dan ini berupa keringanan buat kaum perempuan untuk tidak berpuasa karena halangan bulanan, karena melahirkan. Ini berupa kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan dapat menjadi bekal buat kita di bulan suci ini, dan semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.